Saya dengar kabar order karangan bunga dengan pesan bye-bye Anies di wilayah Jakarta melonjak. Wah, ada kegembiraan apa ini? Saya ketinggalan kayaknya nih ya. Itu pun tidak ada yang progres yang signifikan. Mencari sungai mana yang sudah tambah lebar di zaman Pak Anies juga nggak ada. Mungkin dari 330 triliun itu produk terbaiknya Bapak Anies mungkin cuma Stadion JIS aja yang Bapak Anies sudah memimpin DKI Jakarta ini sudah kurang lebih 4 tahun ya. Selama 4 tahun ini APBD yang sudah dikelola Bapak Anies ini sekitar kurang lebih itu 330 triliun rupiah. Dari segi infrastruktur ya, sudah banyak yang berubah sih. Meskipun ada beberapa program yang masih ada perbaikan ya gitu. Kita sebagai warga, terutama saya sebagai warga Jakarta sih dampak sisi positifnya kerasa gitu. Kita masa pemimpinan Bapak Anies dengan 330-an triliun ini adalah masa yang sia-sia. Ya ternyata lonjakan order karangan bunga dengan tulisan bye-bye Anies itu banyak dipesan warga Jakarta untuk melepas berakhirnya masa jabatan Anies Baswedan pada 16 Oktober mendatang. Yang rapat penetapannya dilakukan dengan sidang pleno anggota DPRD Provinsi Jakarta, yaitu tanggal 13 September yang akan datang. Kita tahu persis ketika Risma ditarik ke Jakarta menjadi Menteri Sosial, dalam banyak hal orang juga mengaitkan dengan soal suksesi di Pilkada DKI Jakarta. Sekalipun kontroversi dalam banyak hal, Risma telah mencuri perhatian publik. Begitupun dengan Gibran. Sejak didapuk menjadi wali kota Solo, orang juga mengaitkan untuk mengikuti jejak langkah Jokowi dari Solo ke Jakarta bahkan ke Istana. Sosok ini dinilai tepat gantikan Anies jadi PJ Gubernur DKI Jakarta. Pengamat, kapasitasnya memadai. Masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta akan berakhir pada Oktober 2022 mendatang. Lantas sosok PJ Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan memang menjadi perbincangan hangat saat ini. Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas pun membeberkan sejumlah kriteria yang perlu dimiliki pengganti Anies Baswedan. Menurut Fernando, sosok tersebut harus memiliki kapasitas yang memadai karena tantangannya dihadapi begitu kompleks. Terlebih DKI Jakarta merupakan barometer perpolitikan nasional sehingga stabilitas politik perlu dijaga. Selain itu, DKI Jakarta memiliki penduduk yang multikultur sehingga kehidupan sosial masyarakatnya penuh dinamika. Karena itu, sosok PJ Gubernur DKI Jakarta haruslah seseorang yang mampu menjaga stabilitas politik maupun sosial sehingga roda pemerintahan dan pelayanan tetap berjalan baik. Kenapa menarik dibahas? Karena kompleksitas berpermasalahan di DKI tinggi sebagai barometer politik sosial masyarakat yang multikultur dan dinamika persoalan lainnya. Kata Fernando dalam keterangan persnya Kamis 1 September, kondisi ini harus hati-hati dalam menempatkan seorang PJ Gubernur yang tepat dan memiliki pengalaman matang dalam mengelola birokrasi yang paham akan permasalahan tersebut. Dan tentunya yang paling penting adalah orang yang netral, ujarnya. Fernando menyebutkan salah satu nama yang dinilai layak mengemban amanah sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta. Sosok tersebut adalah Bachtiar yang saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Dengan jabatan tersebut, kata Fernando, Bachtiar dinilai mampu mengendalikan stabilitas politik dan sosial di DKI Jakarta. Hal itu termasuk dalam membangun komunikasi baik dengan jajaran internal DKI Jakarta maupun pemerintah pusat. Selain itu, sebagai seorang ASN, Bachtiar dinilai memegang teguh sikap netral sehingga sosoknya dapat diterima semua pihak. Tidak banyak pejabat tinggi media yang memiliki kapasitas dan kualifikasi seperti itu. Salah satunya pejabat tinggi media di internal Kemendagri ada Pak Bachtiar, yang saat ini menjabat sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum. Itu kan pandangan saya sebagai pengamat, tapi itu juga kembali kepada keputusan Presiden yang sebelumnya melalui proses Porofling dan TPA Tulu, anggapnya. Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI pada Rabu 31 Agustus kemarin mengaku belum menerima pemasukan nama-nama kandidat PJ Gubernur DKI Jakarta. Mendagri juga memastikan bahwa PJ Gubernur Jakarta memiliki kriteria netral, profesional, dan berpengalaman. Hal ini mengingat DKI Jakarta merupakan provinsi penting sebagai ibu kota negara. Sebelumnya telah beredar sejumlah nama yang akan menggantikan Anies Baswedan mendatang. Mereka diantaranya Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali, dan Deputi 4 Kepala Staf Kepresidenan Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Juri Ardiantoro.